Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa. Dan di sebelah saya ada Mak Naweh. Nah, kita dapat kiriman dari Mak Naweh ikan bakar sama ayam bakar. Ikan bakar sama ayam bakar bumbu padang. Jadi Iko berbeda cara memasak dan lain sana. Sebelum kita bersejarah, kita lagi tahu dulu. Mak buka lepau di mana? Di Cilangkap. Cilangkap, Jakarta Timur ya. Ya, Mabes, dekat Mabes. Dekat Mabes, markas besar TNI. Ya. Ikan nila 250 gram 20.000. Murah. Murah, bro. Ayam sikua sekilo kok 65. Seku 65. Murah. Khas Padang memang. Iya, khas Padang. Nah, kini kita akan bercerita tentang uang ori ini ya. Kita berbahasa Indonesia sekali lagi. Uang ori adalah uang yang dicetak sebelum rupiah. Ori artinya oeyang, uang Republik Indonesia. Itu dipakai sekitar tahun 45 sampai 49. Bagaimana cerita selanjutnya tentang uang ori dan di mana dicetaknya? Tepatnya di daerah pesisir selatan di Kambang. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di-komen, lalu share. Ini dia tentang uang ori yang dicetak di daerah Kambang. Di situ ada tugu, yaitu tugu uang namanya. Nah, ini kisahnya. Cekidot. Sebelum menggunakan rupiah, Indonesia menggunakan mata uang yang bernama Uang Republik Indonesia atau ORI. Mata uang ini digunakan selama 3 tahun, 1945 sampai 1949 untuk membiayai perang melawan gempuran Belanda. ORI atau Uang Rakyat Indonesia disebut ORI Lengayang. Mata uang ini dicetak di Kota Pulau Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Desa ini berada di tengah hutan dan bersebelahan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Dulunya kampung ini sangat sulit dijangkau sehingga strategis dan menjadi basis pertahanan bagi para pejuang. Kini, sisa-sisa kejayaan Kampung Koto Pulai masih ditemukan dengan potensi terbesarnya sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Komoditi unggulannya berupa karet, kakao, gambir, durian, padi, dan lainnya. Akses jalan ke kampung yang berada di hulu Batang Kambang atau berjarak sekitar 20 km dari Pasar Kambang, ibu kota Kecamatan Lengayang itu cukup mudah, sebab ruas jalan sudah tersentuh aspal hotmix. Kejayaan eks-pusat ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci Sebelat (PSK) yang diperintah Bupati Militer Aminuddin Sultan Syarif itu tersimpan di benak Buya Haji Ruslinur. Buya Haji Ruslinur adalah salah seorang pelaku sejarah yang ikut berjuang dan terlibat dalam pembuatan ori Lengayang. Terputusnya berbagai akses setelah daerah-daerah strategis dikuasai Belanda waktu itu membuat perkampungan ini terisolasi. Kemiskinan pun menjadi merajalela, kata Buya Haji Ruslinur. Di situ juga dibangun monumen Tugu Uang yang dibangun pemerintah di daerah itu. Monumen ini memiliki 3 pantung pejuang dengan ukiran mata uang Rp25 dan Rp50, serta ukiran tulisan yang menandakan sejarah itu pernah ada. Tugu monumen ini diperkirakan memiliki tinggi 4 meter dan lebar 1,5 meter di atas tanah seluas 15 meter persegi berlantai keramik dengan hamparan bukit. Monumen Tugu Uang ini terletak di gerbang masuk Kampung Koto Pulai yang berbatasan langsung dengan Kampung Koto Kandis, Nagari Kambang Timur. Berjarak sekitar 16 km dari pusat Kecamatan Lengayang, tugu ini dibangun pada tahun 2004 lalu. Tugu ini adalah bukti monumen sejarah percetakan uang yang pernah di Koto Pulai. Diperkirakan sudah dibangun 13 tahun lalu oleh pemerintah Kabupaten Terang Gendril,
pemerhati Kampung Kotopulai. Kata Genril, Kampung Kotopulai ini tidak hanya banyak dengan peninggalan sejarahnya, tapi juga memiliki tanah yang subur dengan pemandangan yang asri. Warga di sini ada yang jadi petani karet, sawit, pinang, dan padi. Binatang hutan juga masih banyak di daerah ini jelasnya. Menurutnya, dengan adanya peninggalan sejarah dan monumen yang dibangun di daerah itu, sejarah yang ada bisa terus diabadikan. Sebab, jika tidak diberi perawatan khusus untuk pengawetnya secara perlahan tugu tersebut akan rapuh dan semakin tak terawat. Kalau bisa direhab sekali setahun atau ditentukan waktunya supaya bentuk dan ukirannya bisa terus diperbaharui, setidaknya peninggalan sejarah itu bisa selalu terjaga dan bisa menjadi kenangan bagi generasi dari masa ke masa, tutupnya. Tentang tugu uang yang ada di Kampung daerah pesisir selatan. Kita lanjut dengan makan ayam bakar dan ikan bakar bersama Mak Nawe. Rumah makannya namanya Mak? Mandi Saros. Memakan Mande Saros. Kalau sana memakan masakan dari Mande Berbeda. Saros itu berbeda. Nanti sana akan tabiaso dan lupo deh masakan orang lain. Pandi, coba Pak. Pandi ya, Beb. Masih, Bang. Cepat. Ke Breo. Kita tes ikan bakarnya Breo. Gak usah sindo. Si kodo degi kodo mau daerah Jawa. Menyesuaikan di daerah setempat. Oke. Kau ikan bakar wak coba ya. Kalau duduk di tepi danau Sengkara apa ya? Udah mantap. Ikannya lah, ikannya lah coba lah. Kok lado sih baru? Kalau dulu. Ya. Kalau di dekat sawah makan kok mah. Dekat sawah kok padi no. Iya. Harganya per porsi dah. Kalau nan ikan nila 250 gram 20.000. Murah. Murah. Breo. Ayam sikua sekilo kok 65. Seku 65. Murah. Khas Padang Iya, memang. khas Padang. Bumbunya kok habis fokus kok daripada makan Padang besok ya. Dia gilo lalap. Ini khusus sih tuh ayam bakar, ikan bakar. Tuh apa sudah makan nih, Mas? Mana we ada jebol. Mana we nyengang mang we. Ini ya, menjual Pagi promosi. Ada istilahnya, Mak. Nah, Ada istilahnya, Mak. Makan rasul rantau, harga rasul kampung. Iya. jadi istilahnya mau deko. Makan Rasu di rantau, raso di kampung. Makan raso di rantau. Arago raso di kampung. Makan kok di rantau, raso di kampung. Iya. Dan rago kampung. Iya. Itu lah. Oke bro, itu sejarah tentang tugu uang yang ada di pesisir selatan. Jadi awak tak tahan mencedik kulit tapi kita makan lah. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa channel bersama saya Davan Mulifa dan Mak Nawe di Mulifa channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.